jaga sholat dan khususnya sholat yang tengah. Itu sudah gambarkan dari Nabi, dari Quran. Jadi bangunan itu 4 sudutnya, tengahnya ada soko guru. Makanya sholat 5 waktu itu ada yang soko gurunya. Apa sholat wusta? Nanti ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat asar. Jadi gambarannya itu subuh, zuhur itu tiang depan, maghrib, isya tiang belakang, tengahnya kiblatnya apa namanya? Soko gurunya itu sholat asar. Wassalatil wusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, khususnya ibu istri dari Mbah Roso, juga yang lainnya yang mungkin saya belum ingat, silahkan dibatin saja. Untuk anak-anak kita yang sedang mencari ilmu, semoga Allah mudahkan. Saudara kita yang sedang mencari pekerjaan, semoga dihasilkan. Mana hadiniyah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulana shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi waj'al rajai ghayra mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghayra munhazimi.
تدعه الأهوال ينهزمين وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم صلوا على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والصنيف رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبي عبد الرحمن. Hadis ini dari bapaknya Abdurrahman Abdillahi, yakni Abdullah ibni Umar, anak laki-lakinya Umar ibni Al-Khattabi, anak laki-lakinya Al-Khattab. Radhiya, semoga meridhai siapa Allah anhu, dari Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman, sami'tu, telah mendengar siapa aku, Rasulullah, akan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda, bunia, dibangun apa, al-islamu, Islam, ala khamsin, atas 5, syahadati an la ilaha illallahu. Yang pertama, atas syahadat, persaksian alla ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan illallahu, kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, wa iqamis sholati, dan atas mendirikan salat, wa ita'iz zakati, dan atas mendatangkan zakat, wa hajjil baiti, dan atas mengunjungi Baitullah, wa shaumi ramadhana, dan atas puasa bulan Ramadan. Rawa, telah meriwayatkan hu, akan ini hadis, siapa, Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunia, usisa, dibangun, ini artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang menggambarkan, atau gampangnya sedang
mentasbihkan, mentamsilkan agama Islam itu dengan sebuah bangunan. Apa maksudnya? Kalau kita membangun rumah, itu tentu ada tujuannya. Tujuannya supaya kalau hujan kita tidak kudanan, kalau panas kita tidak kepanasan, kalau ada angin bertiup kita tidak kedinginan, dan kalau ada binatang buas dia tidak menerkam kita. Ada orang yang mau jahat, mau mencuri, terlindung harta kita, dan ada apa saja tidak masuk ke tempat kita berada sehingga kita tidak terganggu. Itu bangunan. Nanti bahasanya beda-beda. Kalau rumah itu dalam bahasa Arab minimal 3. Baitun, maskanun, manzilun, darun. 4 lah. Disebut dengan baitun, bataya bitu, yang artinya nginep, menginap, bermalam. Karena rumah itu memang tempat kita bermalam. Kalau tidak di rumah sendiri namanya ngendong. Ibadah ketika kita haji ada namanya mabit di Muzdalifah. Karena malam itu mabit. Ada juga mabit di Mina. Karena malam hari kudu ada di sana. Nah sekarang di Indonesia suka ada kegiatan yang aneh-aneh. Acara apa nih di puncak? Mabit. Iseng-iseng aja orang. Rusaknya agama kan karena orang cinta agama tapi nggak ngerti agama atau ceroboh pakai agama. Lah nginep di puncak namanya mabit. Nanti pulang haji kamu mabit nggak? Mabit. Mabitnya di mana? Puncak. Jangan kacau. Nanti orang belanja di pasar jadi tawaf karena muter-muter di Tanah Abang. Itu mobil di mana parkir itu lagi wukuf tuh. Tempat parkir wukuf. Nusa agama. Ya tapi bahagianya begitu mau diapain lah. Mabit ya, nanti disingkat katanya malam bina iman dan takwa. Itu cangkemmu pinter deh ngomong itu teruter. Nanti ada lagi jihad, demo kok jihad. Dari mana judulnya demo jihad? Tidak ada. Kemarin ada yang ngirim di WA saya YouTube yang isinya mencaci maki. Ini kebetulan yang ngomong ini termasuk polisi gedean lah itu. Saya bilang, saya nasihati saja. Jangan menghina, nanti hidup merana. Jangan suka mencela, nanti kamu tidak punya pembela. Saya langsung nembak dia. Dia tembak bawa ke saya tuh. Sebaik-baik jihad adalah bicara benar di hadapan penguasa yang zalim. Lah ini mulang inyong gitu. Berbeda antara bicara hak di depannya dengan bicara di belakangnya. Kalau bicara di belakangnya itu namanya apa? Ghibah. Kalaupun itu benar, kalau itu bohong namanya buhtan. Dan kalau disebarkan itu namanya sudah naba. Kalau naba itu bohong, itu pembawa beritanya itu fasik. Fasik itu temannya kafir dan zalim, baru dia diam. Jadi beda antara menasehati penguasa dan beda dengan apa ngomongin ghibahnya. Buhtan itu bagian kelakuan orang fasik. Nah ini kok malah jadi kemana-mana sih besok. Jadi rumah Islam ini rumah.
Seakan-akan Rasul mengatakan, tadi sampai di mana? Mabit ya, bait tempat nginep, manzil tempat turun, kemudian dar tempat ya duru berputar di situ, kemudian maskan tempat sukun tenang, tempat reb, maskan tempat tinggal tempat tenang. Memang di dunia ini paling orang nggak tenang tuh kalau belum punya rumah. Ada juga yang punya rumah tapi sifatnya hanya sementara, itu nggak pernah tenang tuh kontraktor. Kontrakan itu susah ini. Ya artinya dirasakan saja yang masih kontrak sampai sekarang, kurang munajatnya itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Seakan-akan Rasul menggambarkan bahwa kalau hidupmu ingin tenang, jiwa ragamu ingin ayem, satu, jadi orang Islam. Itu kuncinya. Tapi orang Islam yang mana? Kok kebanyakan orang Islam tuh nggak pernah tenang, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit marah. Orang Islam yang memahami pesan-pesan Islam ini. Rumah Islam ini menjamin orang yang tinggal di dalamnya bahagia, terjaga jiwa raganya. Apa? Saya mencoba memahami dewek lah. Islam dibangun atas dasar 5, pengertiannya bisa 2 atau 3. Satu pengertiannya bahwa Islam itu numpang di atas 5 ini. Bunya Allah, ya, dibangun di atas. Berarti yang 5 ini bukan Islam, nah, itu ngaco itu. Yang kedua, bunyal Islam ala khamsin, pengertiannya adalah Islam itu dibentuk materialnya 5 gitu. Dan yang ketiga, Islam itu komponennya 5. Saya ngambil yang 3 ini, yang terakhir ini. Kalau dia sebuah bangunan, maka biasanya ada yang menjadi pondasinya. Nah, pondasi itu tempat berdiri yang lainnya. Apa? Syahadat. Makanya syahadat walaupun dia ada di rukun iman, karena dia tempat numpang yang lainnya, maka dia masuk rukun Islam juga. Iman pada Allah, iman pada Rasulnya ada di syahadatnya, jadi syahadatain. Walaupun dia syarat Islam, dia ada di sini. Syahadat itu pondasinya. Kemudian apa? Kalau bikin rumah apa lagi? Ada dinding. Dinding berpegang di tiang. Tiangnya apa? Sholat. Sholat 5 waktu itu tiangnya. Nah, biasanya dulu kalau standar bangunan itu kan cuma apa? Ada 4 tiang, tengahnya ada namanya apa? Namanya apa? Soko guru. Itu dia. Nah, soko guru di mana tempatnya? Tengah apa pinggir? Hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta. Itu. Jaga 5, jaga sholat dan khususnya sholat yang tengah. Itu sudah gambarkan dari Nabi, dari Quran. Jadi bangunan itu 4 sudutnya, tengahnya ada soko guru. Makanya sholat 5 waktu itu ada yang soko gurunya. Apa sholat wusta? Nanti ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat asar. Jadi gambarannya itu subuh, zuhur itu tiang depan, maghrib, isya tiang belakang, tengahnya kiblatnya apa namanya? Soko gurunya itu sholat asar. Wassalatil wusta. Hebat Islam ya. Wis ngatet. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sudah ada pondasinya, ada soko plus dindingnya. Dindingnya apa? Dindingnya itu yang menahan apa? Angin, tiupan segala macam. Itu saya gambarkan, yang menahan itu adalah puasa. Karena puasa itu menahan. Dan kita sikat saja, gentengnya, atapnya itu haji. Sebab dia kelihatan dari jauh. Rumahnya kayak apa tuh yang gentengnya hijau?
dari kejauhan tuh yang paling tinggi. Dan di dalam ibadah itu yang disebut cuma haji. Al-Mukarram, sholat awang nggak ada. Al-Mukarram, haji zakat agung nggak ada. Yang ada haji yang kelihatan di atasnya. Menarik ya kalau kita baca ini, perhatikan kalimatnya. Kita saja yang kadang-kadang terjemah langsung. 2 kalimat syahadat. Tapi Nabi mengatakan pengakuan persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Syahadati an la ilaha illallah, bukan kalimat syahadat. Pengakuan berarti pertama orang Islam itu harus punya pengakuan, punya keyakinan. Dan kedua, sholat digunakan apa? Wa iqamis sholat, mendirikan sholat. Sudah beda. Syahadat itu mengakui, sholat mendirikan. Kenapa mendirikan? Namanya juga tiang kan kudu berdiri. Kalau geletak namanya balok. Iqamah mendirikan. Yang ketiga wa ita'iz zakah, mengantarkan. Kalau ata datang, ita mendatangkan. Berarti orang yang zakat sebaiknya mengantarkan. Tidak pengumuman supaya orang datang rebutan di rumah dia. Mendatangkan. Mengirimkanlah, kira-kira begitu ya. Kirimkan, karena zakat itu bukan milik kamu, itu milik orang lain. Kirimkan ke dia. Siapa yang dikirim? Yang berhak. Sudah ada alamatnya. Fakir, miskin, amilin, mu'alafah, qulubun, terusnya. Hartamu yang wajib dizakati, harta zakat bukan milikmu, titipan Allah pada kamu, kirimkan ke mereka. Bukan diumumkan mereka suruh mengambil. Memang punya siapa? Kemudian wahajul bait, haji itu mengunjungi ziarah, mengunjungi rumah Allah. Ini bahasanya indah banget ya, hajjul bait, mengunjungi rumah, berkunjung. Kemudian wahajul bait wa shaum Ramadan, menahan diri di bulan Ramadan, imsak. Perhatikan kalimat-kalimat ini supaya kita menjadi orang Islam baik. Pertama, ngaku, kesaksian. Yang kedua, pendirian, mendirikan sholat. Yang ketiga, berkunjung. Yang keempat, menahan diri. Yang kelima apa? Yang kelima itu ya. Yang kunjungi rumah. Yang kelima, menahan diri. Jadi saya ulangi, yang pertama menyaksikan persaksian, yang kedua mendirikan, membangun, yang ketiga mengirimkan, mendatangkan zakat, pengiriman, yang kelima kunjungan, yang keenam menahan diri. Ini 5 kelakuan kita itu aja lah, sudah cukup orang. Dalam hidup ini orang akan bermanfaat dan akan menutup madarat kalau sudah punya 5. Nah masalahnya sekarang tradisi kita, tradisi punya komitmen, tradisi mau membangun, tradisi menjaga diri, tradisi silaturahmi dan berkunjung itu sudah mulai melemah. Hamba Allah yang dimuliakan, karena rukun Islam ini bunia, bangunan dia yang kokoh, maka orang yang sudah bisa membangun kelima-limanya berarti rumahnya sudah rumah ideal, rumah idaman. Nah kalau orang yang baru punya 1 syahadat tok, ya dia baru bangun pondasi. Bisa nginep di situ enggak? Bisa tidur di atasnya, cuman ya kehujanan. Syahadat sudah, sholat sudah juga. Sudah bisa tidur? Bisa. Tapi kan belum ada atapnya. Bisa gelantungan di situ, ngikat kambing bisa. Sudah nanti kita zakat juga, sudah haji juga, sempurnalah kita. Nah mungkin di antara kita sudah banyak yang haji tapi justru ketinggalan nilai puasa dan zakatnya. Sudah punya atap tapi nggak ada dindingnya, jebol terus, masuk angin kerokan terus. Kita ini muslim kerokan namanya.
Muslim yang gampang masuk angin. Hajinya kesebut mulu, kadang-kadang nggak disebut juga kesel. Ji, Ji, panggil. Gimana Wang? Gua haji lu, Wang lu ah. Tahu nggak? 30 juta gua nunggu. Masuk angin. Nah Allah sengaja tahapan ini disampaikan ke kita. Kalau urutan yang umum kan haji terakhir ya, haji terakhir. Di sini kok hajinya dibelakangkan, biasa saja dalam hadis itu. Kadang-kadang tergantung dari siapa yang mendengarkannya. Karena apa? Kalau Umar bin Khattab suruh akhir, udah gampang buat dia makan di situ kok. Tiap hari orang bisa naik haji kasarnya gitu kan. Tiap tahun bisa naik haji, maka dibelakangkan. Puasanya lebih berat. Kalau bagi kita puasa dulu sebab ongkos hajinya lebih mahal. Bagaimana hukumnya orang yang tidak melaksanakan 5 ini? Dibedakan oleh para ulama. Kalau orang yang belum syahadat berarti belum Islam. Atau yang batal syahadatnya, batal Islamnya. Gimana orang sholat? Umumnya para ulama mengatakan bahwa meninggalkan rukun Islam di bawah syahadat atau kewajiban-kewajiban agama tidak membuat dia menjadi kafir, hanya menjadi fasik sebagiannya. Sholat itu tidak kafir asal dia masih meyakini sholat itu wajib. Tapi kalau tidak meyakini bahwa sholat itu wajib atau dia mengenteng-entengkannya, sholat itu kan gak wajib, maka dia sudah menjadi kafir. Kalau dia belum mengingkarinya, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan fasik saja. Demikian juga ke bawahnya yang lain. Tetapi kalimat-kalimat Al-Quran dan hadis menakutkan kita. Misalnya orang yang tidak naik haji, kan ayatnya waman kafaro. Wallahi lanasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang yang punya kemampuan dia wajib naik haji ke Baitullah. Ditutup waman kafaro. Siapa saja yang kafir, maksudnya apa? Sudah mampu tapi nggak berangkat haji, itu kafir itu. Teksnya. Maka banyak ulama yang ekstrim menyikapi ini, sampai Imam Tawus mengatakan, jika aku bertemu orang kafir kok. Dalam satu hadis, man malaka zadan wa rahilatan tabalighu ma tahawum falam yahij fala alaihi ayyamuta illa yahudiyan aw nasraniya. Orang yang punya bekal dan cukup dan ada kendaraan yang bisa mengantarkannya ke Baitullah tapi dia tidak haji, maka dia matinya Yahudi atau Nasrani. Masa Yahudi dia sholati? Tetangga kaya nggak naik haji mati, nggak usah sholatin. Yahudi dia tuh, Nasrani dia tuh. Itu kalau mau yang keras. Tapi pada suka nggak ngambil yang kayak gitulah, ya kan? Nggak ngambil yang kayak gitu. Kita ngambil orang nggak naik haji ya nggak apa-apa, urusan dia sama Allah. Kan bukan hak kita haji. Sholatin aja dengan harapan kalaupun ternyata di hadapan Allah dia mati, niat aja sholat goib. Sudah, kita kan banyak yang mati hari itu, siapa tahu anak cucunya masuk Islam, gitu aja. Tapi yang keras gak enak aja lu kagak sholat, kagak haji disolatin, ntar makin anaknya makin begitu juga. Terus kan anaknya bilang, bapak gua kagak sholat disolatin juga, kagak haji disolatin juga, ngapain gua haji juga lah, ntar mati sholatin juga. Gua mati mau buang-buang aja kalau bau bangkai gua. Nah, itu soal dakwah ya, sudah soal dakwah. Dah itu aja, nggak usah banyak-banyak. Saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang kemarin berkenan menemani saya unduh mantu ke Jogja. Insyaallah ya. Juga berkenan mendoakanlah acaranya semua. Untuk rencana haul di Ciamis, mungkin karena kebanyakan acara tahun ini nampaknya tidak adakan ya, ditiadakan. Apakah nanti kita mau bikin acara ziarah atau apa? Kelihatannya sudah cukup lama kita belum ziarah ya. Kalau disepakati nanti November ada ziarah Wali Songo lagi, ayo, saya setuju aja. Tapi untuk di Ciamis mungkin sementara ditiadakan karena kita sudah banyak acara keluarga kemarin dan tahu waktu lah, ya. Tahu waktu dan kalau ziarah kan cuma menyita bangku kan, gitu.
Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan berkah doa Bapak Ibu semua, anak-anak kami menjadi rumah tangga yang asmara, abadi, sakinah, mawadah, rahmah. Ada pengumuman yang lain? Terima kasih barusan dari Klaten ya, didukung sama dari Bogor dan Pati. Pati ya. Ya, mangga nanti disampaikan saja. Saya lupa mengumumkan, alhamdulillah di Padasuka kita sudah membuat perguruan silat namanya Kalimaya. Kalimaya itu saya bikin singkat firman Allah yang tinggi. Itu singkatannya Kalimaya dan filosofisnya adalah batu black oval Kalimaya. Hitam tapi dalamnya banyak cahaya. Ya, seperti itu. Tidak apa-apa, dilihat dari kejauhan hitam, begitu dekat banyak cahaya di dalamnya, banyak warna. Kita memang tempat banyak warna. Hati-hati jangan sampai menjatuhkan batu black opal, jatuh langsung pecah, gampang tersinggung. Tidak, insya Allah kita sabar dan kita siap menahan panas. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.